Welcome home, shalom teman-teman 2PM. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kasih tos kanan kirinya bilang Shinyen Kuaile. Senang sekali ya rasanya bisa hadir di rumah Tuhan hari ini. Di minggu terakhir bulan Februari ini. Betapa besarnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin. Siap memuji Tuhan hari ini? Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang gembira. Come on. kuatku. Sekarang aku
memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan tos kiri kananmu. Tuhan Yesus baik. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Mari kita bersukacita karena Dia. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan bersama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Mari angkat tanganmu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Mari lambaikan tanganmu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Termasuk Dia. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari bertepuk tangan. Siap menari buat Tuhan bersama-sama? Let's go. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau. Katakan, Yesus Tuhanmu. Oh, 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 oh. Mari kita angkat tangan kita karena kita mengasihi Tuhan. Are you ready? Put your hands up. Oh, 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ni hao. Udah pakai baju begini masa nggak ni hao ya kan? Ni hao.
Wan Serwi, Sinien Kuaile, Gong Si Facai. Lagunya ada lagu-lagu Cinanya ya. Shalom teman-teman 2PM semuanya. Boleh kasih salam kanan kirinya, kamu keren banget hari ini. Keren banget, silahkan duduk saudara-saudara semua. Gimana minggu ini? Buat yang belum menikah, buat yang punya anak kecil, angpaunya aman kah? Aman ya, bersyukur ya. Kita udah gak dapet ya, istri saya. Oke, buat yang sudah menikah, berat badan, kolesterol, asam urat, aman semuanya? Aman, puji Tuhan ya. Gong Si Facai and welcome home. Welcome di ibadah 2PM. 2PM adalah ibadah dewasa muda, yang professionals, yang couples, tempat di mana kita bisa beribadah dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Ada beberapa jemaat baru nih yang datanya masuk di kita. Boleh kita beri sambutan yang meriah ya buat Ogi. Ogi ada di mana Ogi? Ada Monita, ada Juni di depan nih. Nah, ada Wandi ada di sebelah mana? Oke, ada Selina dan Vinson. Halo, welcome home semuanya. Bukan Vinson yang itu, beda. Oke, aku mau infokan sebentar ya, untuk nursery minggu ini kita pindah di sebelah belakang, sebelah kiri. Dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara semua, jadi kalau yang punya anak bisa mau nursery bisa dipindah ke bagian belakang kiri saudara. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita tahu saudara-saudara semua yang kita miliki hari ini semuanya asalnya dari Tuhan. Dan ini saatnya kita mengembalikan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan baik di bisnis kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami. Engkau sungguh-sungguh menyertai kami. Tuhan, izinkan kami sebentar, kami ingin mengembalikan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Berikan berkat-Mu untuk tangan-tangan yang memberi, berikan berkat-Mu juga untuk tangan-tangan yang mengelola Tuhan, supaya semuanya bisa memberikan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara bisa memberi dengan cara scan QR di depan bangku saudara, ataupun QR yang ada di layar. Pastikan nomor rekeningnya atas nama GBI PRJ. Selamat memberi saudara-saudara. Kita bersyukur, saya pribadi merasa sangat bersyukur berada di komunitas 2PM, komunitas yang sangat luar biasa buat saya. Terutama dengan adanya KUL atau Community of Love. Saat ini 2PM punya 11 KUL yang soon di tahun ini 2026 akan menjadi 20 KUL, betul ya Kak Didi ya? Yang di highlight adalah KUL yang online. Uniknya Bapak Ibu Saudara, setiap KUL ini memiliki karakternya masing-masing. Mungkin kesamaan usia, domisili, hobi, single, young couples. Nah, pastikan saudara-saudara semua join, scan QR-nya, dan tim dari 2PM akan membantu menempatkan saudara-saudara di KUL yang sesuai dengan profil saudara. Lewat KUL saya diberkati. Saya bertumbuh dan saya rindu saudara-saudara juga diberkati. Amin, puji nama Tuhan. Oke, selain bertumbuh kita juga perlu berbuah ya saudara-saudara ya. Kita bisa berbuah dengan terlibat di dalam volunteer. Oke, 2PM punya banyak sekali wadah untuk volunteer. Ada Sunday Service, ada Praise and Worship, ada Creative Team, dan ada Nursery Team juga di belakang sebelah kiri ya, nanti bisa dilihat juga. Oke, kita melayani di rumah Tuhan, kita membagikan talenta, apa yang kita bisa berikan buat orang lain di tempat ini bersama-sama. Scan QR-nya segera sebelum kehabisan, hari Senin harganya naik. Saudara-saudara. Oke, hari ini juga aku happy banget karena aku melihat banyak sekali cowok-cowok yang ganteng-ganteng dan keren-keren hari ini. Salah satunya saya ya. Nah ini untuk, Renaldi juga hari ini lagi ganteng sekali nih. Oke. Nah ini pas banget buat cowok-cowok yang ganteng dan sporty hari ini, kita ada mini soccer. Nah, mini soccer ini di Rival Sport
Rival Sport itu adanya di daerah Sunter ya. Itu dekat sekali. Saudara-saudara semua terutama yang cowok-cowok yang tadi ganteng dan keren, yang mau sehat secara rohani jasmani, bisa join dengan cara scan QR di depan. Info lebih lanjut bisa hubungi si ganteng Renaldi di nomor yang tertera di layar. Saya juga mau encourage teman-teman semua untuk follow sosial media dari 2PM. Ada Instagram dan TikTok. Karena di sana akan ada informasi dan konten-konten rohani yang mungkin bisa menjawab atau minimal mengingatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi sangat diberkati dengan konten terbaru dari 2PM, yaitu konten up, umat penasaran ya, yang saya rasa juga akan relate dengan kehidupan dewasa muda. Itu keren banget sih itu, konten up itu. Yang belum follow, yuk bisa follow dulu, yuk saya tungguin kurang lebih 30 menit. Enggak bercanda ya. Oke, nah ini kesukaan saya juga nih hari ini. Kita ada Coffee Lounge. Coffee Lounge itu ada di belakang sebelah kiri saudara-saudara ya, di ruang kaca di belakang. Setelah ibadah kita semua bisa berkumpul bersama di ruang kaca. Ini tempatnya kita untuk saling menyapa, ngobrol, networking, lengkap dengan cemilan dan juga minuman yang sudah disiapkan. Ya, saya dengar juga ada babi panggang di sana ya, bener ya Brenda ya? Oh enggak. Oke. Setelah ibadah Coffee Lounge teman-teman, jangan lupa. Oke, sekarang kita mau masuk ke prayer request. Dengan hormat saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mendoakan beberapa teman kita, sahabat kita, saudara kita yang sedang butuh dukungan dalam doa. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami mau mendoakan beberapa teman-teman kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, nafas hidup kami asalnya dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menghembuskan nafas Tuhan buat kami. Itu artinya di setiap kata-kata kami punya kuasa di dalam nama Tuhan. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan dari teman kami, agar mendapatkan pekerjaan, mendapatkan posisi yang terbaik. Kami juga mau berdoa Tuhan yang siapkan, Tuhan yang proses teman kami ini Tuhan, agar bisa bervalue, agar bisa mempunyai skill yang baik Tuhan. Kami percaya semua Tuhan sudah siapkan di waktunya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa di bulan Februari ini Tuhan, bulan yang penuh cinta kasih. Tuhan kami berdoa untuk teman kami agar anggota keluarganya, hubungan dengan keluarganya dipulihkan Tuhan. Kami berharap Engkau hadir di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, biar hubungan baik orang tua ke anak, anak ke orang tua, semuanya dipulihkan Tuhan. Ada hati-hati yang mau mengampuni, ada hati yang mau menerima Tuhan, apapun yang kurang baik dari antara keluarga ini. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menantikan pasangan hidup, menantikan jodoh. Kami percaya Tuhan, semuanya sudah Tuhan siapkan termasuk jodoh dan pasangan hidup Tuhan. Biarkan dalam penantiannya teman kami juga boleh berproses bersama Tuhan. Teman kami juga boleh mengupgrade value-nya dalam Tuhan. Sehingga ketika waktunya Tuhan datang, teman kami sudah siap, semuanya bisa berjalan sesuai kehendak dan rencananya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk beberapa teman kami yang mungkin sedang mengalami sakit, untuk dirinya maupun untuk orang tuanya, untuk keluarganya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan. Engkau adalah obat dari segala obat Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menolak kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan ada kesembuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan untuk teman kami, untuk keluarga dari teman kami, untuk papanya teman kami yang bantalan tulang belakangnya pecah Tuhan, untuk virus yang sedang merebak yaitu super flu Tuhan, untuk kesembuhan tante teman kami yang ada tumor dan semuanya Tuhan. Kami percaya sakit penyakit sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang mungkin sedang berbeban perihal self improvement Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan self control, Engkau yang memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam hatinya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menurunkan Roh Kudus-Mu dalam setiap nafas kehidupan teman kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan pernikahan dari teman kami Tuhan, khususnya persiapan secara finansial. Tuhan, kami percaya Tuhan, sebelum kami meminta, Engkau sudah lebih dulu memberkati kami. Semuanya akan cukup Tuhan pada waktunya Tuhan. Gak akan ada kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih daripada itu Tuhan, Engkau juga siapkan hati dari teman kami, dari pasangan ini Tuhan. Biar yang menjadi batu penjuru dalam hubungan pernikahan mereka adalah Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk ada teman kami yang papanya sedang mengalami gagal ginjal Tuhan. Kalau boleh kami meminta Tuhan, berikan kesembuhan untuk teman dari papa dari teman kami Tuhan. Biar keajaiban itu terjadi, mujizat itu terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menunggu Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan ada praise report dari teman-teman kami bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sangat diberkati, papa saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan apapun musim kehidupanmu saat ini, Dia Tuhan yang sanggup memberikan kedamaian yang sejati yang dunia tidak bisa berikan. Maka dari itu aku mau ajak teman-teman untuk berikan pujian penyembahan yang terbaik. Karena Dia layak teman-teman. Mari kita buka hati kita. Biarlah Tuhan boleh bertahta di hati kita. Karena Dialah pemilik hati kita teman-teman. Bersamamu sepanjang masa.
church. Give me. Dunia boleh punya segala-galanya, tapi hari ini kita hanya mau Dia, pribadinya. Tidak ada satu hal yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Oh, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can all this world. You can have all this world. Orang dunia boleh memiliki harta. Orang dunia boleh memiliki kesenangan. Orang dunia boleh memiliki ketenaran. Tapi biarlah kiranya Tuhan menjadi satu kerinduan kami, yaitu untuk memiliki Engkau Tuhan. Having you, because you are the only, the ultimate satisfaction to our soul. Kami mau dikenal sebagai orang-orang yang mengejar hati-Mu Tuhan. Kami mau dikenal sebagai orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang mau menyenangkan Tuhan. Kami mau dikenal Tuhan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh all out, totally surrendered, berserah kepada Tuhan. Give me Jesus more than anything else, more than acceptance, more than power, more than money, more than pleasure, more than anything, Lord. Kami mau Engkau Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu. Kami berdoa, biar kiranya Tuhan berbicara, menyembuhkan. Kami percaya pada saat kami, Tuhan, menerima kebenaran itu akan memerdekakan kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu hari ini ada orang-orang, kami dimerdekakan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu. Urapi desep kami Tuhan. Berbicara kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk, katakan kanan kiri, dengarkan. Kayaknya ini untuk kamu deh. Kayaknya ini untuk kamu deh. Thank you team praise and worship. Haleluya. Sebelum saya mulai firman Tuhan, tentunya buat saudara-saudara yang merayakan tahun baru Imlek, Kyonghi, Sinyen Kwaile, ya semoga kita semua ada dalam berkat Tuhan. Nah, tentunya terima kasih untuk GBI PRJ dan juga segenap jajaran pemimpin yang memberikan saya kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Saudara, di 2 PM bulan Februari kita mempunyai tema besar yang saya beri judul Match Point. Saya pakai jargon tenis. Love all, double fault, match point gitu ya saudara ya. Sedang berbicara apa? Sedang berbicara tentang titik penghubung atau the tipping point atau the match point di mana kita bisa naik ke level berikutnya. Di minggu pertama Pastor Randy berbicara bagaimana Yesus memulihkan Petrus dan selalu modus operandinya adalah Tuhan selalu menempatkan relasi acceptance sebelum Dia merubah hidup kita. Minggu kedua Pastor Ruth Julia dari Perth membagikan tips tentang dating. Bagaimana untuk kita masuk dalam pernikahan semua butuh perhitungan. Cinta saja tidak cukup. Dia berikan kita nasihat, firman Tuhan mengatakan harus kita pertimbangkan, observasi dan menghitung baik-baik. Khususnya di bidang iman, karakter dan finansial. Jadi untuk menikah butuh finansial ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lalu minggu lalu kita adakan talk show bersama Pastor Joshua Artono, my good friend. Berbicara tentang hubungan dengan orang tua. Dan dia cerita begitu raw, begitu vulnerable, begitu terbuka. Bahkan dia cerita sama saya sebelumnya dia belum pernah cerita di panggung manapun. Dia cerita di 2 PM. Bagaimana hubungannya dengan orang tuanya, khususnya papahnya dipulihkan. Dia bercerita bagaimana luka masa lalu mempunyai dampak kehidupan kita, pribadi kita hari ini dan ke depannya. Tetapi dia bilang katanya ada satu tipping point di mana Tuhan bisa merubah hidup kita dari yang penuh dengan luka dipulihkan dan supaya kita bisa menjadi berkat. Hari ini saudara saya akan menutup khotbah atau tema bulanan match point atau tentang hubungan
dengan satu firman Tuhan yang saya beri judul The Relationship No One Sees. The Relationship No One Sees. Kalau kita berbicara tentang hubungan, teman-teman, biasanya kita selalu mengaitkan dengan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman, hubungan dengan kolega. Tapi hari ini saya mau memperkenalkan ada satu pribadi lagi yang selalu ada bersama dengan kita. Saat kita makan dia ada. Saat kita tidur dia ada. Saat kita bekerja dia ada. Bahkan pada saat kita sendirian dia juga ada. Dia sering berbicara kepada kita. Dia bereaksi tentang kegagalan kita. Dia mengomentari keadaan kita. Dia meresponi pujian yang orang lontarkan kepada kita. Seringkali, teman-teman, kita tidak sadar bahwa percakapan dengan pribadi itu sering dan mungkin saat ini sedang terjadi. Dan percakapan dan kualitas hubungan kita dengan pribadi ini menentukan arah hidup kita. Siapakah pribadi itu? Dia adalah jiwa kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita itu berbicara, mempunyai hubungan dengan satu pribadi, yaitu jiwa kita sendiri. Kita akan belajar hari ini betapa pentingnya hubungan yang sehat dengan jiwa kita, karena saya percaya apa yang di dalam akan mempengaruhi apa yang di luar, saudara-saudara. Kalau kita bisa menguasai dan mempunyai hubungan yang baik secara internal di dalam diri kita, maka saya percaya kita juga akan mempunyai hubungan yang baik kepada orang-orang di luar. Baik itu kolega, pasangan hidup, orang tua, dan yang lain-lain. Hari ini kita akan mempunyai ayat emas yang saya akan ambil dari Mazmur 42 ayat 6. Pemazmur mengatakan begini, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ayat 6. Dari ayat ini secara garis besar, pemazmur sedang menjelaskan kepada kita bahwa penulis Mazmur ini mempunyai hubungan yang tidak terlihat. The relationship that no one sees except himself. Dia punya satu hubungan yang orang lain tidak lihat, dan hubungan dengan jiwanya ini yang menentukan arah hidupnya. Yesus sendiri pernah pada saat dia ditanya, kita lihat di slide berikutnya, dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus sendiri pada saat ditanya, this is the ultimate question tentang hubungan. Ada di ayat ini, saudara. Dan pada saat Tuhan ditanya gitu, dia bilang, kamu harus mengasihi Tuhan, itu hubungan yang paling penting. Tapi ternyata dia bilang gini, kamu juga harus mengasihi orang lain sama seperti dirimu. Tuhan Yesus sedang berbicara, kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu, maka engkau tidak akan bisa mengasihi orang lain. Karena ukurannya adalah bagaimana kita, seberapa sehat hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu yang akan menentukan seberapa sehat hubungan kita dengan orang lain. So hari ini kita akan belajar betapa pentingnya hubungan yang sehat dengan jiwa kita. Hal pertama yang kita bisa mengerti dari Mazmur 42 ayat 6 adalah ini, saudara. Bahwa jiwa kita sering mengalami tekanan. That's why kita harus memiliki hubungan yang baik dengan jiwa kita. Maksudnya gimana, Pastor? Kita akan melihat ini, saya akan highlight siapa yang menulis Mazmur ini. Kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Semua orang katakan Korah. Korah. Siapakah Bani Korah itu? Mereka adalah orang-orang Lewi, saudara. Orang-orang yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah setiap harinya. Artinya apa? Artinya mereka adalah penyembah-penyembah Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan hadirat Tuhan.
Artinya mereka bukan orang-orang awam yang tidak mengerti firman Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti firman dan Taurat Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan orang-orang yang spiritual, orang-orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan juga mengalami tekanan. Kita akan lihat lagi ayatnya, Mazmur 42 ayat 6. Orang-orang yang melayani Tuhan, yang spiritualnya tinggi dan kelihatannya baik, itu tidak terluput dari yang namanya tekanan batin, saudara. It is very common, umum. Makanya jangan percaya sama pengajaran yang mengatakan kalau ikut Yesus semuanya pasti akan bahagia. No. Alkitab selalu jujur dan memperlihatkan bahwa orang-orang yang ikut Tuhan pun mengalami yang namanya tekanan batin atau tekanan pada jiwanya. Tetapi Alkitab juga adalah buku yang begitu jujur untuk menjelaskan kepada kita bagaimana caranya meresponi tekanan batin tersebut. Dari sini kita belajar saudara bahwa kita semua mungkin saat ini kita juga ada dalam tekanan dalam jiwa kita. Apa saja sih yang bisa membuat jiwa kita tertekan? Kalau saya baca Mazmur 42 dan saudara-saudara bisa baca nanti di rumah. Pemazmur ini mengatakan bahwa dia tertekan. Yang pertama karena terkadang keadaan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kalau kita baca di ayat 4, dia bilang kalau zaman dulu lebih baik, sekarang susah. Dan mungkin sama seperti kita hari-hari ini, bahkan hari Minggu ini, tahun baru, Imlek katanya berkat baru, tetapi kok saya kena PHK. Tetapi kok saya putus hubungan. Tetapi kok saya menunggu-nunggu jawaban doa tidak kunjung datang. Bisa menjadi tekanan jiwa. Yang kedua, pemazmur ini dikatakan bahwa dia jauh dari Yerusalem. Jauh dari sungai Yordan di ayat 7. Artinya apa? Yang bisa menyebabkan tekanan jiwa adalah pada saat kita terisolasi secara keadaan sosial. Loneliness can be a source of depression. Ilmuwan mengatakan bahwa orang-orang yang terisolasi sendiri terlalu lama akan mengalami tingkat kecemasan yang tinggi dan juga mempunyai negative self-talk yang berlebihan. Saya sendiri mengalaminya, saudara. So, let me be open to you. Sebagai hamba Tuhan, dulu saya melayani dan masih single, saya mengalami yang namanya loneliness. I'm sure you know what I'm talking about. But let me give you another perspective. Setelah saya menikah, tahun ini kami menikah, merayakan ke-15 tahun, saudara. Ternyata setelah menikah, masih lonely terkadang-kadang. So, loneliness adalah sesuatu yang selalu menghampiri kita. Baik kita single atau married, baik kita dikelilingi orang-orang yang rame, atau bahkan orang-orang yang kuning, yang ceria sekalipun, kalau saudara tanya ke mereka, seringkali mereka merasa lonely. Loneliness can be a source of depression, tekanan batin. Dan yang ketiga, kenapa kita bisa mengalami tekanan batin adalah bisa juga berbentuk spiritual attack. Gereja kita, gereja karismatik, kita percaya dengan alam roh. Dan saya percaya kadang-kadang tekanan jiwa kita itu bukan karena keadaan di luar, bukan keadaan tentang loneliness, tetapi karena spiritual attack. Pemazmur di Mazmur 42 dikatakan ada orang yang mengejek dia, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Bukankah seringkali itu yang terjadi kepada kita? Wahyu mengatakan si iblis, si jahat adalah pendakwa kita siang dan malam. Tugasnya setiap hari teman-teman adalah untuk mendakwamu. Mengatakan bahwa engkau adalah tidak cukup, engkau adalah seorang failure, engkau adalah seorang yang tidak mampu melakukan apa-apa. Itu kerjaannya terus selalu mendakwa kita. Nah hari ini saudara, kenapa saya bagikan ini? Kalau kita para dewasa muda, kita bisa menguasai yang satu ini. I am sure hidup kita akan semakin diberkati dan naik level. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa mengerti caranya mempunyai hubungan yang baik dengan jiwa kita. Saya sungguh-sungguh percaya kehidupanmu akan dibawa naik dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Melalui Mazmur 42 ini kita juga belajar saudara bahwa kedewasaan rohani bukan berarti bebas dari tekanan. Tetapi tahu cara meresponinya.
Today, saya akan berikan dari firman Tuhan. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang sehat dengan jiwa kita. Supaya kita bisa tahu cara meresponi semua gejolak emosi yang ada dalam diri kita. Are you ready, church? Yang pertama, jiwa kita perlu digembalakan. Let me repeat that again. Jiwa kita perlu digembalakan. Kita lihat Mazmur ayat yang tadi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan saudara apa yang sedang terjadi di sini. Pemazmur pada saat dia menulis, yang pertama dia lakukan, dan ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang sedang bergejolak emosinya. Pertama-tama yang dia lakukan adalah dia mengidentifikasi kondisi jiwanya. Perhatikan itu, mengapa engkau tertekan? Dia menginterogasi jiwanya. Dan yang ketiga, dia mengarahkan jiwanya. Pemazmur tidak mengabaikan perasaannya, saudara-saudara. I know kadang-kadang kita orang Asia khususnya yang baru merayakan Imlek keturunan Chinese. Kita punya papa yang selalu bilang, laki tidak boleh nangis. Gitu ya, kelihatannya perasaan itu harus ditekan. Perasaan itu harus dikesampingkan, perasaan itu harus ditenggelamkan. Tapi kalau kita lihat pemazmur, dia tidak mengabaikan perasaannya, dia tidak menekan perasaannya, dia tidak mengikuti perasaannya, tetapi dia memimpin jiwanya. This is the key. Untuk kita bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan. Apakah kita bisa memimpin jiwa kita sendiri pada saat tidak ada orang lain memimpin diri kita? Alkitab tidak menutupi ketekanan jiwa, tantangan yang ada. Alkitab secara jujur dan gamblang mengatakan akan ada tantangan. Dan saya mau katakan kepada teman-teman di sini, akan ada tantangan di dalam hidupmu. Baik di dalam kehidupan singlemu, di dalam kehidupan pernikahanmu, di dalam kehidupan pada saat kamu tidak punya uang, pada saat engkau punya uang, akan ada tantangan. Tetapi Alkitab juga memberikan solusi kepada kita hari ini. Bagaimana cara menggembalakan jiwa kita supaya kita bisa menang melalui apa yang sedang terjadi. Kedewasaan rohani bukan berarti tidak punya emosi, saudara. Kedewasaan rohani adalah kemampuan memimpin emosi dengan benar. Sudahkah kita memimpin emosi kita dengan benar? Saya suka sekali seorang hamba Tuhan bernama Martin Lloyd Jones pernah berkata sesuatu yang sangat powerful. Dia katakan begini, sebagian besar ketidakbahagiaan kita, sebagian besar kebahagiaan kita terjadi karena kita lebih banyak mendengarkan diri kita sendiri daripada berbicara kepada diri sendiri. Kelihatannya muka-mukanya, apa benar kita bisa ngomong sama jiwa kita? Bisa, saudara. Setiap pagi kita jujur-jujuran. Setiap pagi, setiap kali kita bangun pagi. Sebelum saudara berbicara kepada siapapun, ada satu suara yang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita tentang masalah yang kemarin. Dia mengingatkan kita akan kesalahan lama. Dia mengingatkan kita akan kekecewaan kita terhadap orang lain. Pertanyaannya siapa yang sedang berbicara hari itu, pagi itu? Yang sedang berbicara adalah dirimu sendiri. Dan kita bandingkan sekarang dengan Mazmur 42. Pemazmur tidak membiarkan suara itu hanya berbicara kepada dia. Pemazmur melakukan sesuatu hal yang orang lain jarang lakukan. Yaitu dia tidak membiarkan jiwanya berbicara kepada dia. Dia berbicara kepada jiwanya. Dia katakan, wait. Jiwaku, sekarang waktunya aku berbicara kepada engkau. Saudara, don't just listen to yourself. Talk to yourself. Kapan terakhir kali engkau berbicara kepada jiwamu? Saya kasih satu bocoran, saudara. Saya ada di dalam komunitas pengusaha yang luar biasa. Perusahaannya skala nasional, muda-muda, brilliant, pintar, luar biasa. Ada yang generasi kedua, ada yang generasi ketiga, ada juga yang starter, saudara.
Saya perhatikan kenapa mereka bisa sukses ya teman-teman saya ini. Ada yang pengusaha logistik nasional, internasional, ada yang mempunyai platform sosial terbesar di Indonesia. Mereka orang-orang biasa. Dan saya perhatikan kenapa ya mereka bisa sukses. Dan saya ketemukan ini bahwa setiap kali mereka mendapatkan masalah, mereka itu mendapatkan masalah. Dan masalahnya jauh lebih besar dari kita loh saudara. Bukan berarti mereka tiba-tiba ongkang-ongkang kaki langsung dapat warisan dan perusahaan langsung besar. Enggak saudara. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tough. Mentally tough. Dan saya perhatikan mereka satu-satu. Oh, mereka punya satu kelebihan ini. Dan saya akan bagikan kepada 2PM. Supaya saudara-saudara juga akan menjadi orang-orang yang sukses di bidangmu. Amin saudara. Mereka mempunyai ability untuk berbicara kepada jiwa mereka sendiri. Mereka bisa mengingatkan jiwa mereka sendiri pada saat mereka lagi down. Pada saat orang-orang lain tidak percaya kepada mereka. Pada saat situasi seakan-akan tidak mungkin. Tapi mereka adalah orang-orang yang bisa berkata kepada jiwanya sendiri dan mengingatkan jiwanya sendiri. Bahwa masih ada harapan. Kalau ini berbicara tentang rohani, saya akan kasih ilustrasi dari atlet-atlet level dunia. Semua atlet level dunia mempunyai skill ini. Kita akan lihat videonya, silakan ditampilkan. Mental strength, which is what I think is your great gift. Can you I would help have to us correct explain? you. I have to Yeah, correct all you. right, It's not a correct me. gift. It's something that comes with work. Conscious breathing is a big part, especially in the moments when you're under tension. I don't like this kind of a mindset that I see a lot in sports, like just think positive thoughts, be optimistic. There is no room for failure and stuff like this. It's impossible You to don't do buy that. that. You are a human being. The difference, I guess, between the guys who are able to be biggest champions and the ones that are struggling to get to the highest level is the ability to not stay in those emotions for too long. So as soon as I experience it, I acknowledge it, I maybe, burst, I scream on the court, whatever happens, but then I'm able to bounce back and reset. Video kedua, perhatikan. Mereka semua berbicara kepada dirinya sendiri. Semua atlet level dunia, khususnya yang bertanding dalam olahraga sendirian, bukan kayak tim soccer, kayak tim sport, tennis, golf, everything. Semua mereka mempunyai positive self-talk, saudara. Mereka mengerti pentingnya memimpin jiwa mereka. Mereka mengerti bahwa ada satu skill bagaimana meriset setelah mereka mengalami kegagalan. Meriset sesuatu pada saat mereka kalah dalam satu poin. Mereka mempunyai skill untuk berbicara kepada diri sendiri. Dan mereka tidak membiarkan satu kesalahan menentukan seluruh pertandingan, saudara. Saya katakan skill karena kabar baiknya adalah teman-teman. Skill adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Amin, saudara. Lihat Novak Djokovic, dia bilang, you have a gift, kamu punya talenta. Oh no. Itu bukan talenta, itu sesuatu yang saya usahakan. Saya usahakan benar-benar untuk mempunyai a positive self-talk. Pada saat ada kegagalan, saya mengusahakan untuk diri saya bisa move on. Itu yang menjadi perbedaan besar antara orang-orang yang champions dan orang-orang yang biasa saja. So don't just listen to yourself, talk to yourself. Katakan kanan kirimu, katakan, ayo mulai coba ngomong sama dirimu sendiri. You are a champion, be great, you can do it, you can do it, you can do it. Kenapa begitu penting untuk kita berbicara kepada diri kita sendiri? Karena tidak ada satu pribadi pun yang lebih kita percayai dibandingkan diri kita sendiri, saudara. Talk to yourself, talk to your soul. You can do it. You can do it. You can do it.
Jadi kita sudah belajar kenapa kita perlu mempunyai hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Yang pertama adalah karena jiwa kita selalu mendapatkan tekanan, makanya kita harus take care of our soul. Yang kedua, kita belajar bahwa jiwa kita itu harus digembalakan, dipimpin. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah dipimpin kemana? Dengan kebenaran apa? Sumber stabilitasnya apa? Ukurannya apa? Makanya saya masuk ke poin ketiga. Jiwa kita perlu ditambatkan kepada yang namanya pengharapan. Saudara tahu arti ditambatkan? Seperti sauh, jangkar itu ditambatkan. Jiwa kita perlu ditambatkan kepada pengharapan. Kita lihat lagi ayat emas kita hari ini, khususnya dalam bahasa Inggris. Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Saudara, di ayat ini kita lihat, pemazmur tidak merubah situasi. You see, we have to understand, firman Tuhan yang kita baca Alkitab itu bukan seperti mantra. Kita baca mantra, situasi langsung berubah. No. Firman Tuhan yang kita baca menjadi iman di dalam hidup kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan pada saat kita mempunyai iman, kita bisa melakukan banyak hal. Katakan amin, saudara. Bukan situasinya yang dirubah, kita dulu yang dirubah dari dalam. Di firman ini dikatakan, pemazmur tidak merubah situasi, tetapi dia merubah arah pengharapannya. Bukan kepada problemnya, tetapi dia rubah jiwanya untuk menghadap kepada pengharapan. Situasi belum berubah, emosi belum hilang, tetapi arah hatinya berubah. You see, masalah utama jiwa bukan tekanan, tetapi kemana kita taruh pengharapan kita. Itu kuncinya. Orang dunia mungkin tidak tahu ini, tetapi kita anak-anak Tuhan mendapatkan rahasia kuncinya. Bagaimana kita bisa menaruh pengharapan kita. So, izinkan saya untuk masuk secara teologis. Are you ready? Di perjanjian lama, pada saat pemazmur menuliskan bahwa dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, kita pasti mengerti di perjanjian lama pengharapannya itu adalah untuk pertolongan sesaat. Setuju saudara? Pertolongan dari musuh, pertolongan dari peperangan, itu pertolongan yang sesaat. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus di dalam perjanjian baru, kita mempunyai pengharapan yang bukan sesaat, tetapi yang kekal. Karena ada Kristus Yesus. Katakan amin, saudara. Karena si pemazmur ini mengatakan, aku berharap kepada Allah penolongku. Penolongku dalam bahasa Inggrisnya adalah my Savior. Dan di perjanjian baru kita tahu siapa Savior kita. Saya akan bukakan beberapa ayat yang Yesus katakan sebelum dia menyerahkan jiwanya di atas kayu salib. Matius 26 ayat 38 mengatakan gini, pada saat dia di Taman Getsemani dia bilang, hatiku sangat sedih, my soul is crushed. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, dia katakan kepada murid-muridnya. Dan di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan jiwanya, dia berkata, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat Yesus mengatakan Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya dia sedang mengutip Mazmur 22, saudara. Penggenapan bahwa dialah sang juru selamat yang sedang ditunggu-tunggu selama perjanjian lama. Kenapa jiwanya harus tertekan dan dikatakan di Yesaya jiwanya itu harus dihancurkan, crushed. Supaya ketika jiwa kita yang merasa tertekan boleh mendapatkan keselamatan kekal. Katakan amin, saudara. Supaya pada saat jiwamu tertekan, pada saat engkau merasa lonely, pada saat engkau merasa putus asa, ketahuilah bahwa Yesus sudah membayar semua itu di atas kayu salib. Sehingga kita tidak akan pernah benar-benar ditinggalkan. Katakan amin, saudara. Jiwa kita mungkin gelisah, tetapi kita tidak akan pernah ditolak. Karena salib menjamin penerimaan kita.
Salib adalah sungguh-sungguh pengharapan sejati bagi jiwa kita. Jadi ketika kita berbicara tentang mengasihi diri, kalau tadi saya sudah laid the foundation, the theological foundation. Saya mau katakan, dan kita akan masuk ke dalam area yang lebih practical today. Dan ini akan menjadi tips bagi saudara-saudara. Pada saat saya berbicara tentang self-love is not equal to self-pity. Banyak dari kita mengalami tekanan, mengalami masalah, and I'm sorry for that. And itu terjadi, itu umum, semua orang mengalami masalah. Tapi kita jatuh ke dalam yang namanya self-pity. Kita pikir itu self-love, but it's not self-love, it's self-pity, mengasihani diri. Pada saat kita berkata, saya mestinya mendapatkan yang lebih baik dong, life is so unfair, mestinya ini gak terjadi. Dan kita selalu pada saat kita tenggelam dalam self-pity, maka kita mengambil posisi sebagai seorang victim. Kita pikir semua dunia, semua orang berhutang sama kita. Bersalah sama kita. Self-pity, perhatikan baik-baik. Self-pity is when we take the pain and we turn that pain into identity. Pada saat jiwa kita mengalami emosi negatif, kita tidak bisa dan kita tidak punya skill untuk memproses emosi itu dengan sehat sehingga kita menjadikan emosi itu identitas kita. Contohnya gimana? Saya baru patah hati kok. Jiwa kita berbicara, kalau saudara baru patah hati, jiwa saudara berbicara kepada saudara. Dan kita coba identifikasi emosi yang keluar pada saat kita patah hati. Yang pertama mungkin kita sedih, mungkin kita pahit, mungkin kita marah, mungkin kita malu. Dan masalahnya kalau kita tidak bisa memproses feelings ini, emotion ini dengan baik, maka kita mulai melabel diri kita. Ya memang saya layak ya untuk selalu disakiti. Memang ya, gue memang kalau gak bisa dapat pacar deh. Ya memang gue destined deh untuk selalu disakiti. Papa gue aja menyakiti gue. Bos gue menyakiti gue, pacar gue yang pertama meninggalkan gue, pacar kedua gue meninggalkan gue. Kita mulai melabel dan mengambil negative emotion itu menjadi identitas kita, saudara, dan kita bawa kemana-mana. Itu bukan hidup yang Tuhan mau bagi kita. Contoh satu lagi, saudara-saudara baru gagal for example. Emosinya apa yang ada di dalam jiwa kita? Jiwa kita memberikan emosi yang jujur, minder, insecure, khawatir, merasa tidak punya talenta, sure, it's real, emosinya real. Tapi kalau kita tidak proses dengan baik emosi yang bergejolak di dalam diri kita, maka lama-kelamaan kita akan memakai jubah label. Saya memang orang yang selalu gagal. Saya memang orang yang nasibnya selalu bangkrut di dalam usaha saya. Kakek saya bangkrut, bapak saya bangkrut, om saya bangkrut, kucing saya bangkrut, saya juga bangkrut. Kita dengan mudah, saudara, kita tidak punya skill untuk memproses feelings ini yang muncul dan berbicara kepada kita. Kita ikuti feelings itu dan kita taruh label bahwa saya memang orang yang gagal. Tapi kita lupa bahwa kita mempunyai ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 1. Ayat pegangan saya selama ini. Karena for now there is no more condemnation in those who are in Christ Jesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena di atas kayu salib itu dia menanggung semua bebanmu dan bebanku. Kalau kita mempunyai skill memproses dan menggembalakan jiwa kita dengan benar, maka kegagalan, patah hati tidak perlu menjadi masa depanmu. Katakan amin, saudara. So this is the biggest difference, this is the key. Banyak orang hidup di masa lalu tidak bisa memproses negative emotionsnya, makanya hidupnya begitu-begitu aja. Jatuh bangun di area yang sama, jatuh bangun selalu bilang dulu. Kita selalu menyalahkan orang ini, orang itu, bos kita salahkan, pendeta kita salahkan, orang tua kita salahkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memproses emosi itu dengan baik dan kita tidak bisa menggembalakan jiwa kita dan mengarahkan jiwa kita kepada salib Kristus. Hal yang praktikal berikutnya adalah self-love is not self-obsession, saudara. Mengasihi diri bukan berarti memusatkan hidup kita pada diri kita sendiri.
Pada saat kita kalau kita menambatkan jiwa kita kepada Tuhan, maka kita aman. Kalau kita tidak tambatkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Sama seperti Adam dan Hawa. Pada saat mereka kehilangan hubungan itu dengan Tuhan, mereka mencoba mencari keamanan dari hal yang lain. Bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita cari keamanan dari hal yang lain. Dan pasti kita langsung masuk dalam mode. Mode kita adalah apa? Mengamankan diri sendiri. Yang penting gua aman dah. Gua gak peduli orang lain mau sengsara kek, mau apa kek. Pokoknya I live for myself. Me. Makanan gua dulu. Jabatan gua dulu, semua berpusat kepada me. Itu bukan self love yang Tuhan mau dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kalau kita tambatkan hati kita kepada salib Kristus, 1 Yohanes mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin saudara. Justru pada saat kita menaruh hati kita di dalam salib Kristus, maka kita akan melihat, ternyata aku yang gagal ini, aku yang insecure ini, diterima loh sama Tuhan. Apa adanya. Dan oleh karena itu aku gak mau hidup buat hidupku sendiri. Aku mau hidup untuk jadi berkat buat orang lain. Are you with me church? Tuhan yang kita sembah, mode yang selalu dia punya, adalah dia selalu memberi yang terbaik. Always. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. He gives. And gives, and gives, and gives, and gives. You want to have a successful marriage? Successful relationship? Tambatkan hatimu kepada salib Kristus. Maka engkau bisa mengasihi walaupun saat itu engkau sedang lemah, saudara-saudara. Walaupun seakan-akan kayaknya pasanganku tidak layak dikasihi. Tapi kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kalau Yesus saja mengasihi suamiku, maka aku bisa mengasihi suamiku. You get my point? Kalau kita pakai ukuran dunia, kita tidak akan bisa mengasihi pasangan kita. Tapi kalau kita pakai ukuran Kristus, maka hari demi hari kita akan menjadi serupa dengan Dia. Katakan amin, saudara. Self-love is not resisting transformation. Mengasihi diri bukan sama dengan menolak untuk berubah. Banyak orang, ya Tuhan kan sudah terima aku apa adanya kok. Ya aku gak perlu berubah, tuh banyak tuh. Mau menikah, mau mendapat calon yang baik, ya dia mesti mengasihi gue apa adanya. Selalu begitu saudara. Saya gak perlu berubah karena Tuhan sudah mengasihi aku apa adanya. It's true. Tuhan mengasihimu apa adanya. But the thing is this. Kalau pengertian kita tentang kasih karunia hanya sebatas Tuhan menerima kita abadanya, itu belum lengkap kita mengerti yang namanya grace. Yang kita mengerti adalah cheap grace, hyper grace, easy grace. But the real grace is mengerti bahwa Dia menerima kita apa adanya, tetapi Dia juga terlalu mengasihi kita sehingga Dia akan merubah kita hari demi hari. Semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi. Kalau saya mengasihi anak-anak saya dan saya lihat anak saya mukanya kotor, saudara. Bapak mana yang tidak akan mengambil tisu dan mengelap anaknya sehingga anaknya menjadi sehat? So kadang-kadang kita itu terlena dengan ya Tuhan kan penuh kasih karunia kok. Saya gak perlu ngapa-ngapain, betul. Tapi kamu tuh sebenarnya belum menerima dan mengerti kedalaman kasih karunia itu. The real grace is when we know we are loved dan kita mau berubah. Grace is not permission to remain unchanged. Grace is the power to become who God designed you to be. Kasih karunia bukan pembenaran untuk tidak berubah, tapi kasih karunia adalah kuasa untuk berubah karena kasihnya. Supaya kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan amin saudara. Yes, God loves you as you are.
but He loves you too much to leave you as you are. So healthy relationship, hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri, bukan sekedar berbelas kasihan dan mengasihi diri kita. That's good. Tapi it's talking about mengkoreksi jiwamu sendiri tanpa orang lain mengoreksi hidupmu. Koreksi diri kita sendiri. Mempunyai hubungan yang baik dengan jiwa kita juga berbicara tentang redirecting, mengalihkan arah pengharapan jiwa kita kepada salib Kristus. Menambatkan hati kita, anchoring our hope in Christ alone. Sebagai penutup, saudara, saya akan kembali kepada Bani Korah. Are you ready for this? Yang menulis Mazmur 42 dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Bani Korah. Nah ternyata Bani Korah itu mempunyai sejarah, saudara. Sejarahnya apa? Kita akan baca di Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah, memberontak, saudara, kepada Musa dan Harun dalam kumpulan siapa, saudara? Korah. Ketika mereka membantah Tuhan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. I love ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ternyata anak-anak Korah yang menulis Mazmur adalah keturunan pemberontak, saudara. Mereka memberontak kepada Musa dan Harun, mereka mau menjadi pemimpin, mereka memberontak. Akhirnya kalau saudara bisa baca sendiri nanti di Bilangan 16, Musa bilang, ya udah besok pagi kita ketemu sama Tuhan, kita lihat siapa yang benar di hadapan Tuhan. Akhirnya orang-orang Korah ini di tenda-tenda mereka masing-masing Tuhan hukum, the justice of God, the wrath of God, amarah Tuhan itu menyala. Dan akhirnya tenda mereka semua, mereka harus dikubur hidup-hidup. So here's the grace part, here's the grace story. Grace is needed because there is the wrath of God. Bani Korah tadinya berontak, but because of grace, mereka berubah dan menjadi penyembah Tuhan yang dekat dalam hadiratnya. The same applies to you and me. Kasih karunia bisa berubah kita, saudara-saudara. Dari orang-orang yang jiwanya liar, dari orang-orang yang jiwanya berharap kepada uang, harta, kekayaan, fame, power. Hari ini kita belajar untuk menambatkan hati kita kepada salib Kristus. Leluhur mereka berontak, tetapi generasi berikutnya justru menjadi penyembah Tuhan yang dekat dengan hadiratnya. Setiap hari ada dalam bait Allah. Dan mereka menulis mazmur-mazmur yang sangat dalam dan memberkati kita sampai hari ini. Demikian hidup kita. Mungkin selama ini kita tertekan, mengizinkan jiwa kita dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh emosi, dipimpin oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada kabar baik. Kalau tadi saya berkata ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita, yaitu jiwa kita. Jiwa kita bisa tertekan dan harus digembalakan. Dan harus ditambatkan dalam pengharapan dalam Kristus. Kabar baiknya, ada kabar baik buat kita semua. Tuhan tidak menyerah atas jiwa kita. Dan Dia mampu memulihkan jiwa-jiwa yang terluka. Whoever you are, whatever you went through, His grace is sufficient. Kasih karunia-Nya cukup buat kita. Jika Tuhan memulihkan Bani Korah, Ia juga dapat memulihkan jiwa kita. Hari ini, engkau tidak datang ke tempat ini dengan kebetulan. Mungkin ada jiwa yang kecewa, ada jiwa yang retak, ada jiwa yang diam-diam sangat tertekan. Ada orang-orang di sini mungkin yang punya suicidal thoughts, depressing thoughts, jiwa yang remuk, jiwa yang hancur, jiwa yang distorted. Ada kabar baik bahwa kasih karunia-Nya bisa memulihkan kita semua, saudara. Selama kita bisa merubah arah hati kita dan menambatkan hati kita kepada pengharapan akan Kristus. Katakan amin, saudara-saudara. So, izinkan saya mengundang tim Praise and Worship
Mari kita renungkan firman Tuhan sejenak, kita tundukkan kepala. Saya akan ajarkan saudara-saudara untuk praktek berbicara kepada jiwamu hari ini. It may be a bit awkward, but it's okay. Gak usah lihat ke kiri ke kanan, hanya dengan jiwamu sendiri. Maukah engkau memeluk dirimu seperti ini, saudara? Peluk dirimu seperti ini. Peluk hangat-hangat. Peluk, 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 peluk. Haleluya. Katakan dalam hati, hai jiwaku, jangan menyerah yuk. Hai jiwaku, berharap kepada Allah yuk. Hai jiwaku, kamu gak pernah ditinggalkan. Kamu gak pernah ditinggalkan. Kamu gak pernah ketinggalan. Hai jiwaku, jika Allah ada di sisi kita, siapa yang menjadi lawan kita? Hai jiwaku, jika Kristus dibagikan untuk engkau, diberikan, merelakan nyawanya bagimu, betapa engkau dikasihinya. Betapa engkau dikasihinya. Holy Spirit. You can do it. 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 Put your hope in God. Taruhlah harapanmu kepada Dia. Taruhlah, hai jiwaku, pujilah Dia. Hai jiwaku, taruhlah harapanmu kepada Dia. It's not over until He says it's over. Selalu ada pengharapan dalam Kristus. Hai jiwaku, pujilah Dia. Hai jiwaku, taruhlah pengharapanmu akan Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Katakan, you are my one thing. You are my one thing. You are. I don't want anyone else. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I don't want anyone. Katakan, I don't need anything else. You are my one thing. You are. Give me Jesus. Yes, Lord. My one thing. Katakan, give me Jesus. Give me Jesus. Mari kita berikan hidup kita sesungguhnya. Katakan, you are my one thing, the only thing. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You
don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. You are my one thing. You are my one. Katakan. You are my one thing. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Taruhlah pengharapanmu kepadanya. We're gonna be great. We're gonna be good. Everything is gonna be okay. Everything is gonna be okay. Because He paid it all on the cross. Karena selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Thank you Tuhan Yesus. Untuk firman yang Tuhan sudah bagikan bagi kami. Kiranya aku berdoa biar jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang mempunyai hubungan yang begitu sehat kepada jiwanya sendiri. Supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang memelihara jiwanya dengan baik. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tekanan yang silih berganti, hamba berdoa biar kiranya mereka menjadi orang-orang yang bisa memelihara perasaan mereka, kehendak mereka, pikiran mereka dengan sehat. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang bisa memimpin jiwa mereka dengan berbicara kepada jiwa mereka. Mengingatkan jiwa mereka akan firman Tuhan, akan janji firman Tuhan. Dan menambatkan hati mereka kepada pengharapan, kepada satu hal yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yaitu Kristus Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Badai boleh datang silih berganti Tuhan. Tapi Engkau adalah dasar yang teguh, yang tidak akan pernah berubah. You are the Alpha and the Omega. Engkaulah yang memulai kehidupanku, dan akhir hidupku pun ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah gereja kami hari ini, untuk Imlek yang kami rayakan. Kiranya Tuhan jiwa-jiwa banyak boleh disenangkan. Boleh Tuhan mereka mengerti firman Tuhan. Mereka boleh mendapatkan hubungan kembali kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan namamu ditinggikan, dimuliakan di atas semua event yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin. God bless you. See you next week. We love you.